pialang asuransi yang memberikan jasa perkeluaran tahun 1994 dan profesional masing-masing dua alur dan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Novita Sri Apriliani. Kalian bisa panggil aku Nop-Nop. Aku dari jurusan Manajemen Dakwah semester 4 kelas C. Nah, video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Dan kali ini aku akan jelasin materi seputar asuransi syariah. Sebenarnya apa sih asuransi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak. Lalu menurut Otoritas Jasa Keuangan, asuransi adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi dan perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam mengganti atau mengurangi kerugian. Nah, ternyata usaha perasuransian itu merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi dan asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi dan asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah. Lalu juga bisa sebagai penilai kerugian asuransi atau asuransi syariah. Nah, di dalam asuransi ada yang disebut dengan polis dan premi nih teman-teman. Polis itu merupakan dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Lalu premi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam polis. Nah, selain dari pengertiannya, ternyata ada juga nih beberapa jenis dari perusahaan asuransi. Di antaranya yang pertama ada perusahaan asuransi umum. Di sini perusahaan memberikan jasa pertanggungan risiko atas dasar penggantian karena kerugian, kerusakan, dan biaya yang timbul atas kerusakan tersebut. Dan hilang keuntungan serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu yang kedua, ada perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan jenis ini memberikan jasa dalam penanggungan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung, meninggal dunia atau tetap hidup. Atau pembayaran lain kepada para pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam sebuah perjanjian yang juga besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dan yang ketiga, ada perusahaan reasuransi, di mana perusahaan ini memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Selain dari jenis perusahaan asuransi, ada juga nih perusahaan penunjang asuransi, yaitu yang pertama ada perusahaan pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Lalu ada perusahaan pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, perusahaan reasuransi, dan yang terakhir yaitu perusahaan penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim dan atau jasa konsultasi atas objek asuransi yang dipertanggungkan. Selain asuransi konvensional, ada juga nih asuransi syariah. Asuransi syariah sendiri menurut Dewan Syariah Nasional merupakan sebuah usaha untuk saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi yang berbentuk aset. Kemudian memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai syariah Islam. Ternyata asuransi syariah ini sudah terbentuk sejak tahun 1979
dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan yang bernama Sudanese Islamic Insurance. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sendiri berawal pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syariat Takaful Indonesia atau STI. Tepatnya pada tanggal 24 Februari tahun 1994 yang diprakarsai oleh tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia dan dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia lainnya. Perusahaan asuransi PT Syariat Takaful Indonesia ini kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah yang bernama PT Asuransi Takaful Keluarga atau Life Insurance pada tanggal 4 Agustus tahun 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah yang bernama PT Asuransi Takaful Umum atau General Insurance pada tanggal 2 Juni 1995. Setelah itu berdiri beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Asuransi Syariah Mubarokah, Asuransi Jiwa Asi Great Eastern, MAA Life Insurance, Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera, dan pada akhir 2002 didirikan cabang syariah Asuransi Tripakarta. Pada Maret tahun 2003, AJB Bumi Putra 1912 juga mengembangkan asuransi syariah. Adapun landasan dasar hukum tentang asuransi syariah sebenarnya di dalam Islam sudah ada nih dalam ayat Al-Quran, hadis, dan fikih. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan salah satunya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Di Indonesia sendiri, hukum asuransi syariah ternyata belum didukung nih teman-teman, karena belum memiliki ketentuan yang cukup. Tapi dari segi hukum positif hingga saat ini, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Lalu tujuan dari asuransi syariah ini adalah untuk melindungi para peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak terduga. Sebagai pengelola asuransi, perusahaan asuransi syariah wajib menjalankan amanah yang telah diberikan oleh para peserta asuransi syariah untuk mengelola premi serta membantu meringankan beban musibah yang dialami oleh peserta lain. Ada 10 prinsip asuransi syariah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya ada tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, menghindari riba, menghindari unsur perjudian, mengandung kepastian, dan yang terakhir ada kebahagiaan. Untuk mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional ternyata tidak ada pemisahan nih teman-teman antara dana peserta dengan dana pemegang saham. Sedangkan pada asuransi syariah, untuk produk yang mengandung unsur tabungan, kedua sumber dana dipisahkan secara tegas, yang mana di dalam mekanismenya terdapat dua alur, yaitu alur dana peserta takaful atau DPT dan alur dana pemegang saham. Lalu dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dalam suatu kumpulan dana investasi. Lalu dan hasil dari investasi tersebut dikembalikan secara proporsional ke masing-masing dua alur dana tadi. Setelah dilakukan pembagian keuntungan antara peserta dan pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola. Sistem operasional asuransi syariah atau takaful merupakan sistem yang saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Adapun keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil yang tentunya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Contoh implementasi dari adanya asuransi dan asuransi syariah yang lumrah terjadi di kehidupan kita diantaranya sebagai berikut nih. Nah, di asuransi konvensional ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, asuransi pendidikan, dan asuransi kredit. Sedangkan pada asuransi syariah terdapat beberapa perusahaan seperti Prudential Syariah, Asuransi Syariah Sun Life,
asuransi takaful, asuransi Adira Syariah, asuransi Allianz Syariah, AIA Syariah, BNI Life Syariah, asuransi Sinarmas Syariah, asuransi Panindaichi Life Syariah, dan asuransi Astra Syariah. Nah, akhirnya jumpa juga nih di akhir video. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan, dan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Aku pamit, see you in the next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.